لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعده على بعض، فخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melaksanakan hari raya Idul Adha 1441 Hijriah di berbagai penjuru dunia, baik yang berada di belahan dunia bagian barat maupun yang berdomisili di belahan dunia bagian timur. Pada hari ini mereka berangkat ke lapangan atau ke masjid, mengumandangkan takbir, menggema ke angkasa, memuji keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Raya Kurban atau biasa kita sebut Idul Adha, Idul Kurban, hari nahar atau 10 Zulhijjah yang kita peringati tiap tahun, tak bisa terlepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam sebagaimana terekam dalam surah As-Saffat ayat 99 hingga 111. Meskipun praktek kurban sebenarnya sudah dilaksanakan putra Nabi Adam, yakni Qabil dan Habil, diceritakan bahwa kurban yang diterima adalah kurbannya Habil, bukan kurbannya Qabil. Itu pun bukan daging atau darah yang Allah terima, namun ketulusan hati dan ketakwaan dari si pemberi kurban, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Taniyatu jukunna, ternyata darah nana terima pengalat Allah yang kepaha tepeta andrenge tahu tarik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak mencapai keridaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Surah Al-Hajj ayat 37. Kendati sejarah kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia, namun syariat ibadah kurban dimulai dari cerita perintah Allah kepada Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih anak kesayangannya, Ismail alaihi salam. Seorang anak yang ia idam-idamkan bertahun-tahun lamanya, bahkan berpuluh-puluh tahun, karena istrinya sekian lama mandul. Dalam surah As-Saffat jelaskan bahwa semula Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Rabb
anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk anak-anak yang soleh. Puang, tapi kadileka kurumai anak urwane sabar. Lalu Allah memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar. Dalam bahasa Al-Quran dikenal Gulamun Halim. Hanya saja ketika anak itu menginjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan sebuah mimpi. Ia berkata, "Wahai anakku, dalam tidur aku bermimpi berupa wahyu dari Allah yang meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus saya tunaikan." Anak yang saleh itu menjawab, anak yang patuh kepada kedua orang tuanya itu menjawab. Anak yang baik itu berkata, "Wahai Bapak, laksanakan perintah Tuhan. Insya Allah kamu akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Tapi gawe ambo anu na perintah yang kiki kung Allah Ta'ala namatid insya Allah talolongan ka pulih anak sabar. Tatkala sang bapa dan anak pasrah kepada ketentuan Allah, Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu tumpukan pasir. Lalu Ibrahim membaringkan Ismail dengan posisi pelipis di atas tanah dan siap untuk disembelih. Liwatunna nagiri anakna, saya makan di pisau. Tapa mente ni sono kada magi tu. Magi tu ambo, magi tu Bapak. Pada mana masih bawa tak minta. Talat degumuit dan ke pisau ta. Aga na coba Ibrahim betagi pisau dari batue, mater mampui dua batue. Mate ni Ibrahim kada magi tu mulai pui batue. Nalona Ismail de mulai mandre. Nakara area kuasa na pengalatala mate bate makada Ibrahim. Menjepuia memperintah kak mandre Allah na Ismail nengkira bisa kaya puaku. Nari ko turusi perintahmu Ibrahim berarti utulai perintahnya puaku. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, drama penyembelihan anak manusia itu batal dilaksanakan. Allah berfirman dalam surah berikutnya, "Inna hadzal huwal bala'ul mubin wa qadainahu bizibin azim wa rataqna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin." Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang datang dari Allah. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Ibrahim termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban tahunan yang umat Islam laksanakan adalah bentuk iktibar atau pengambilan pelajaran dari kisah Ibrahim alaihi salam. Setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita tarik dari kisah tentang Ibrahim alaihi salam dan putranya Ismail. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang pertama adalah tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim yang mendapat julukan Khalilullah, kekasih Allah, selauna yari kata dipujinna Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ujian berat pada saat bahagianya meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati dalam rumah tangga. Buana atinna, cayana matana, ondron dapat kitana, anak Allah tu paripungallahu Subhanahu wa Ta'ala. Lewat perintah menyembelih Ismail, Allah seolah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan.
Innamal amwal wal auladu fitnah. Sesungguhnya hartamu, sesungguhnya anak-anakmu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Betapapun mahalnya kita menilai seorang anak, tak boleh melengahkan kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan kepadanya. Nabi Ibrahim lolos dari ujian ini. Ia membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahi. Dengan penuh ketulusan, Nabi Ibrahim menapaki jalan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana makna kurban itu. Sementara Nabi Ismail, meski usianya masih belia, mampu membuktikan diri sebagai anak yang berbakti dan patuh kepada perintah Tuhannya. Yang menarik, ayahnya menyampaikan perintah tersebut dengan memohon pendapatnya terlebih dahulu dengan tutur kata yang halus, tanpa unsur paksaan, atas dasar kesalehan dan kesabaran yang ia miliki. Ia pun memenuhi panggilan Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah itu, di satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain, kita juga dihimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada masa dulu adalah hal-hal yang diharamkan. Manusia dengan manusia lain sesungguhnya adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka oleh karenanya mari kita manusiakan manusia, karena kita adalah manusia. Mereka dilahirkan dari satu bapa, yakni Nabi Adam alaihissalam. An-nasu min Adam, yang menenar patoi pelimana min Nabi Adam. Wa Adam min turabin. Nabi Adam diciptakan dari tanah. La fadla li arabiyyin ala ajamin. Tidak ada kemuliaan, tidak ada kelebihan bagi orang yang putih kulitnya kepada orang-orang yang hitam. Degaga palatir na punay tamo putih ulina. Lau ditau mabolog kepue. Detoga palatir na punay bangsa rae. Lau tenayay bangsa Arab. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, membunuh atau menyakiti manusia ibarat membunuh atau menyakiti manusia secara keseluruhan. Demikian juga sebaliknya, memberi hidup satu manusia ibaratnya menghidupkan seluruh manusia. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dalam peristiwa yang terjadi pada Ibrahim alaihissalam adalah hakikat pengorbanan. Sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol dari makna kurban yang sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan dalam bentuk harta, benda, tenaga, pikiran, dan waktu. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan bila masing-masing manusia sekedar memenuhi ego dan kebutuhannya sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain, alangkah kacaunya kehidupan ini. Orang mesti mengorbankan sedikit waktunya, mengorbankan sedikit hartanya, tenaganya dan pikirannya untuk kemaslahatan manusia yang lain. Contoh, dia harus rela mengantri dalam sebuah loket pembelian tiket. Dia harus bersedia menghentikan sejenak kendaraannya saat lampu merah lintas menyala, memberi kesempatan pengguna jalan dari arah yang berlawanan. Karena kebebasan kita di jalan harus dibatasi. Kebebasan orang lain, pengguna jalan yang sama dari arah yang berlawanan. Jangan kita munculkan ego. Oleh sebab itu, keserakahan hanya layak dimiliki para binatang.
Amangange setongan apun ngena olo-koloe. Itulah yang harus disembelih. Kita menyembelih hewan tujuannya untuk menyembelih keegoan kita, menyembelih kesombongan kita, menyembelih ketakaburan kita. Ripatan dengi abang kaketa atau pengeta tanriakana tanritipena cingkana dan seterusnya kita buang. Karena di hadapan Allah yang paling mulia adalah siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah perlunya kita menyembelih ego kebinatangan kita untuk menggapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena esensi kurban adalah solidaritas sesama dan ketulusan murni untuk mengharap keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ropakan robatas tebut tengena digerei atau pungeta, digerei kesombongata, digerei tanda tipet tabang kaketa. Segala kesombongan kita hilangkan dengan menyembelih seekor binatang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang berkesempatan. Jangankan darahnya, jangankan dagingnya, rambutnya, tanduknya, bulunya, dan tulang-tulangnya akan datang pada hari kemudian menjadi saksi di hadapan Allah. Apalagi jukuna, apalagi darahnya, sedangkan kalukunna, sedangkan kabuntunna, sedangkan bulu-buluna akan datang segera pada hari kemudian menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.